Baik, di sini saya akan menyambung penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya, oksaloasetat adalah titik masuk lain ke metabolisme. Nah, untuk terbentuknya oksaloasetat ini bisa melalui reaksi transminasi dari aspartat menjadi oksaloasetat. Di sini bisa kita lihat reaksinya, aspartat ditambah alfa ketoglutarat menghasilkan oksaloasetat plus glutamat. Jadi tadi kan transminasi. Nah, apa sih yang dimaksud reaksi transminasi itu? Nah, transminasi, trans perpindahan, kayak transmigrasi, perpindahan penduduk. Ini transminasi, transaminasi. Jadi perpindahan gugus asam amino, amina. Jadi perpindahan gugus asam amino atau NH2 dari suatu asam amino ke asam amino lain yang biasanya merupakan asam keto. Nah, alfa ketoglutarat ini kan merupakan asam keto yang selanjutnya akan menghasilkan oksaloasetat ini. Selanjutnya, transminasi ini terjadinya di mana sih? Jadi transminasi ini terjadinya di mitokondria ya. Jadi terjadinya di dalam mitokondria. Selanjutnya ada alfa ketoglutarat juga titik masuk lain ke metabolisme. Jadi selain oksaloasetat ini, alfa ketoglutarat juga merupakan titik masuk lain ke metabolisme. Di sini pertama asam amino dikonversi dulu menjadi glutamat. Di sini bisa dilihat reaksinya. Ini asam amino ya, ada glutamin, prolin, arginin, dan histidin. Dia dikonversi menjadi glutamat. Setelah itu glutamat akan dideaminasi menjadi alfa ketoglutarat atau asam keto. Nah, tadi kan transaminasi, sekarang deaminasi. Apa itu deaminasi? Deaminasi yaitu pemindahan gugus. Pemindahan gugus asam amino dari suatu asam amino ke asam amino lainnya yang biasanya diikuti oleh pembentukan asam keto. Nah, di sini bisa kita lihat ini dari asam amino yang satu dipindah ke asam amino lainnya sehingga terbentuklah alfa ketoglutarat ini. Nah, tadi kan di sini beberapa asam amino dikonversi menjadi glutamat. Ada glutamin, prolin, arginin, dan histidin. Lalu bagaimana sih cara mengkonversinya? Di sini yang pertama perubahan dari histidin ke glutamat. Nah, di sini melalui beberapa tahap. Pertama, histidin diubah dulu menjadi urokonat. Nah, perubahan menjadi urokonat. Selanjutnya ada dari urokonat menjadi 4-imidizolen 5-propionat. Nah, ini reaksinya reaksi oksidasi. Selanjutnya ada lagi dari 4-imidizolen 5-propionat ini menjadi N-forfoaminoglutamat. Di sini sama terjadi reaksi oksidasi juga. Selanjutnya dari N-forfoaminoglutamat baru menjadi glutamat yang terakhir ini ya. Nah, di sini bisa dilihat sangat panjang sekali tahapannya. Selanjutnya prolin dan arginin. Prolin dan arginin di sini, prolin pertama dikonversi dulu menjadi prolin 5-karboksilat. Setelah itu barulah dia menjadi glutamat gamma semialdehid. Nah, setelah itu dia dioksidasi menjadi glutamat, baru dioksidasi menjadi glutamat. Begitupun dengan arginin. Arginin pertamanya dikonversi dulu menjadi ornitin. Setelah menjadi ornitin, baru dia dikonversi menjadi glutamat gamma semialdehid. Setelah itu barulah dia dioksidasi menjadi glutamat. Lalu selanjutnya, suksinil koenzim A adalah titik masuk untuk beberapa asam amino nonpolar. Asam amino nonpolar, apa aja sih asam amino nonpolar itu? Di sini ada metionin, isoleucin, dan valin. Nah, untuk dikonversi menjadi suksinil koenzim A, metionin, valin, sama isoleucin ini dia dikonversi dulu. Nah, untuk menjadi suksinil koenzim A ini ada beberapa zat antaranya. Ada propionil koenzim A sama ada metionil koenzim A. Nah, ini merupakan zat antaranya ya sebelum menjadi suksinil koenzim A. Di sini bisa dilihat reaksinya. Nah, lalu di sini asam amino bercabang menghasilkan asetil koenzim A, asetoasetat, atau suksinil koenzim A. Nah,
asam amino bercabang. Ada apa aja sih? Di sini ada leusin, isoleusin, dan valin. Nah, pertama, leusin ditransminasi menjadi alfa ketoisokaproat. Nah, setelah ditransminasi, lalu alfa ketoisokaproat ini didekarboksilasi menjadi isovareryl koenzim A. Nah, setelah menjadi isovareryl koenzim A, kemudian didehidrogenasi untuk menghasilkan beta metil krotonil koenzim A. Nah, isovareryl koenzim A dia didehidrogenasi. Dehidrogenasi kan berarti ada pemindahan hidrogen. Berarti harus ada akseptornya untuk penerima hidrogennya itu. Akseptornya di sini adalah FAD. Di sini FAD berperan sebagai akseptor hidrogennya. Setelah itu, dia barulah menghasilkan beta metil krotonil koenzim A. Nah, setelah itu baru dari beta metil krotonil koenzim A ini dia dikonversi lagi menjadi beta metil glutokonil koenzim A. Nah, setelah itu beta metil glutokonil koenzim A dihidrasi lagi untuk membentuk 3-hidroksi 3-metil glutanil koenzim A. Nah, apa itu hidrasi? Hidrasi, hidrogen, hidrat, berarti hidrat itu apa? Air. Nah, jadi dia ditambahkan di sini melibatkan air atau H2O, molekul H2O. Maka terjadilah 3-hidroksi 3-metil glutanil koenzim A ini. Setelah itu dia mengalami pembelahan, jadi dia dibelah menjadi asetil koenzim A dan menjadi asetoasetat. Nah, untuk jalur degradatif valin dan isoleusin dia sama menyerupai leusin yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk jalur degradatifnya atau jalur penguraiannya itu sama ya, atau hampir menyerupai.